warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Amalina Hadiani. Saya akan vlog apa sih ya sirah keteng itu. Dan ini adalah tugas terakhir kelas 12 kami saya di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Nah, ayo ikut ke sini yuk. Nah, ini ada monumen arca sirah keteng yang dulunya itu ada peperangan, terus peperangan dan meninggalkan arca ini. Dan itu pun ada sedikit cerita, katanya arca ini adalah Ratu Boko atau Raja Boko apa gimana, Ratu Boko ini adalah arcanya. Kalau kepalanya itu adalah terpenggal di monumen di yang tanah yang tergali itu. Orang katanya nenek moyang kita itu adalah pernah ditutup oleh warga tapi tidak bisa, dan konon katanya itu adalah yang ditemukan kepala arca dari Prabu Boko. Saat ini saya ada di Virginia atau pemandian putri-putrinya. Itu ada terowongan yang menjurus ke banyak wilayah dan banyak yang mempercayai ini tuh adalah ada yang di laut selatan sana, ada yang di Gunung Gajah sana, banyak mempercayai semua itu. Tapi dalam hal itu belum ada yang membuktikan. Itu terowongannya sangat kecil, tapi ini sangat mempercayai kalau itu tuh adalah sumber air dari laut selatan, dan airnya itu sangat bening dan bisa diminum juga. Dan banyak orang yang mencoba ke sini untuk merasakan airnya juga boleh, katanya si Pak Lurahnya tadi dan Bu Lurahnya tidak apa-apa. Harus menghormati yang di sini juga. Ini dulunya juga sama Bu Lurah dan Pak Lurahnya sendiri ya, dijadikan oleh kolam renang, dan airnya pun asli dari terowongan itu. Adanya kemarau ini jadi surut dan tidak ada air sedikit pun, jadi ini ditutup. Nah, sebelum itu Prabu Boko ini pernah perang dengan suatu kerajaan, dan itu tidak ada yang menang, setara, dan tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Jadi ya menang. Dan setelah itu Prabu Boko menikahi dengan jin. Dan jin itu ada di Gunung Alas Ngawi, terletak di situ kalau tidak salah ya, di situ. Dan Prabu Boko ini setelah menikahi dengan jin di situ, setengah jin badannya menjadi setengah jin dan setengah Prabu Boko. Dan itu pun paling jelasnya lagi, kita harus mewawancarai Pak Lurahnya yang ada di Virginia ini, yang sudah jadi lurah di sini dari 2007 sampai saat ini dengan 3 periode. Silahkan. Pak siapa? Marjuki, saya kepala desa Bedingi. Tahun berapa? 2007 sampai sekarang. Mau tanya tentang sejarah arca itu, awal mulanya seperti apa? Nah, sejarahnya itu kalau orang sini menyebutnya Prabu Boko, arca Prabu Boko. Jadi kalau kita melihat dari sejarahnya, kenapa ada batu itu, ada situs di situ. Ini ada 3 versi cerita. Cerita pertama dari versi Jenggolo, yang kedua versi Bathara Katong, dan yang ketiga versi Wayang. Kalau versi Jenggolo itu sini itu termasuk wilayah Kadiri ya. Kadiri itu dulu saat ini namanya Kediri, terpecah jadi 2, Nanggala dan Panjalu. Nah, di tahun berapa itu? Di tahun 1126, karena tulisan di prasasti ini, menurut tulisan di prasasti tahun 1126 atau 1124, karena tulisan di prasasti agak aus, jadi entah 26 apa entah 24 itu ya. Di prasasti tertulis tentang hadiah
hadiah dari Raja Dikjaya Sastra Prabu. Itu berarti merupakan hadiah ya. Nah itu diberikan kepada wilayah atau orang, kita belum tahu ya, belum ada kejelasan secara pasti. Yang jelas ke marjaya atau ke orang atau ke wilayah. Kalau di ceritanya, di cerita yang berkembang di masyarakat ini, konon ceritanya ya, di kerajaan Mataram kuno, Mataram kuno itu ada wilayah kerajaan yang punya senopati yang luar biasa sakti. Nah, kesaktian itu ternyata di semacam upacara yang dilakukan senopati itu sehingga dia terkenal sakti. Nah, wilayahnya juga mengembang dan akhirnya sang raja di kerajaan Mataram kuno, Mataram Hindu ya, itu mengutus senopati tadi untuk memekarkan wilayah atau menjajah wilayah Ketonggo. Di mana itu? Di daerah Ngawi. Di sana ada alas atau hutan Ketonggo. Itu kalau malam itu kerajaan, maksudnya kerajaan, tapi kalau siang itu jadi hutan. Sebetulnya kebetulan itu ya orang yang bisa melihat mungkin dia tahu. Nah mungkin atau orang-orang tertentu atau orang yang kebetulan dikasih tahu mungkin ya. Nah dari situ ternyata benar itu ada kerajaan dan Boko tadi, senopati namanya kan Boko ya, belum Prabu ya, namanya Boko. Itu menghadapi prajurit-prajurit dan semua prajurit kalah. Nah kemudian bertemu dengan ratunya, rajanya yang bernama Ratu Mamangsari. Nah, Ratu Mamangsari itu jin ya, bisa lagi jin. Mereka perang, Boko itu perang sama Mamangsari. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Akhirnya ada semacam negosiasi. Bagaimana kalau kita rukun itu akhirnya jadi suami istri. Wujud Boko tadi sudah berubah, setengah jin, setengah manusia setelah nikah sama. Nah di situ kebiasaan Boko tadi kan menjadi ya, semakin bebas, semakin merasakan peranglah di Ajal Rono sama Prabu Boko, kalah, kejar terus. Kalau ringkas cerita, kita ambil yang terdekat sini di pager ya. Terjadinya pager itu karena kesejaran antara Prabu Boko dikejar Gasar Wilis atau Raden Bambang Pacekwono, melompat pagar, akhirnya tempat itu dinamakan pager, desa pager. Nah sebelah sana Bulus, Sendang Bulus. Nah di situ kemudian naik terus ke timur naik gunung kecil itu Bukit. Di sana sampai di Tonjok, di kalau bahasa Jawanya di Emprok ya, akhirnya itu dinamakan Gunung Emprok. Terus lari kejar sampai di situ ke timur, banyak pohon beringin banyak dan menjelang surup menjelang maghrib. Akhirnya tempat itu dinamakan Ringin Surup. Di situ juga semacam ada kelaparan, lapar lah. Entah yang lapar itu Raden Bambang Pacekwono atau mungkin sang pangeran tadi mungkin ya. Kemudian di situ makan, adanya kan ringin yang muda-muda. Pucuk ringin itu kan muda-muda ya.
dinamakan Pringinanom tempat itu. Nah, kemudian dikejar terus ke arah utara. Ke arah utara itu lewat terus dikejar ke arah utara, masuk Alas Gelagah. Akhirnya di situ di dalamnya kebelancang. Di Alas Gelagah itu dinamakan Gelagahan, wilayah Maguan ya. Kemudian di situ ada kebelancang ya masuk hutan tadi, hutan Gelagah tadi. Tempat itu akhirnya dinamakan Bancangan. Bancangan naik gunung terus dikejar terus sampai gelap, sampai peteng. Daerah sini udah gelap peteng, yang kena sabet pusakanya. Nah, setelah itu terpisah antara kepala dan leher juga bawah ya, kepala dengan bawahnya itu putus. Itu gembung atau tubuhnya masih bisa berjalan ke arah sana. Kemudian kepalanya bunyi minta sebagai penebus dosanya ditanam di lereng gunung. Nah, itu diutuslah si abdinya Raden Bambang Wadarwono yang bernama Gusto. Itu yang jauh hidungnya berhubung, hidungnya agak cakap lah. Nah, itu berangkat, tapi ada pesanan jangan istirahat sebelum sampai tujuan. Nah, setelah itu tempat ini sebelum berangkat ya Raden Bambang Wadarwono tadi menyampaikan ke abdinya, berarti tempat ini kita namakan Sirah Keteng, menjelang gelap tuh tadi. Nah, ada semacam lokasi tebas, baunya leteng-leteng. Leteng-leteng itu mungkin nggak enak lah katakanlah ya, leteng-leteng apa amis apa gitu mungkin ya. Nah, itu akhirnya tempat dinamakan Sirah karena kepalanya tertinggal tadi, baunya leteng-leteng. Akhirnya dinamakan Sirah. Terima kasih sudah mengikuti vlog saya. Saya Yana Amalina Herdiani. Minta maaf jika saya ada kekurangan atau kesalahan saat saya berbicara tentang asal-usul Sirah Keteng ini. Mohon maaf jika ada salah kepahaman. Terima kasih.